Halo guys, selamat datang kembali di channel Sinemain, tempat kita ngebahas alur cerita film dan series dengan cara yang paling seru. Setelah season 1 sampai 4 udah kita kupas tuntas, mulai dari Dustin dan kawan-kawan masih bocil sampai sekarang udah SMA guys. Begitu banyak perjalanan yang udah kita lewatin bareng di series ini. Dan karena banyak banget yang request, kita gas langsung ke Stranger Things season 5. Buat kalian yang belum nonton alur cerita season 1 sampai 4, tenang aja guys. Semua season sebelumnya udah mimin taruh di deskripsi biar kalian makin paham sebelum lanjut ke season 5 ini. Jadi siapin diri kalian dan inilah Stranger Things season 5. Pada episode pertama dibuka dengan flashback ketika season pertama. Di sana, Will sedang terjebak di Upside Down. Dia mencoba berlari dari kejaran Demogorgon, tapi sayangnya dia berhasil tertangkap dan dibawa ke Vecna. Vecna memasukkan inang ke dalam tubuh Will dan mengatakan jika mereka akan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama. Ini menjadi sebuah petunjuk bahwa koneksi Will dengan Vecna sudah dimulai sejak hari pertama ia hilang. Inilah alasan kenapa Will bisa merasakan dan terhubung ke Upside Down sejak season-season yang lalu. Kembali ke masa sekarang di kota terpencil Hawkins pada tahun 1987, tepatnya setahun setelah terbukanya portal Upside Down di kota ini pada akhir season 4 lalu. Pagi itu di rumah Mike, terlihat Holly atau adik Mike yang sudah beranjak SD, dia dipanggil ibunya untuk membangunkan kakak-kakaknya atau si Mike dan juga Nancy, serta para pengungsi yang numpang di rumahnya. Dan ternyata para pengungsi itu adalah keluarga Will. Jadi selama ini mereka telah menumpang di rumah Mike sejak kejadian tahun lalu atau akhir season 4 yang lalu. Mereka pun berangkat menjalani hari-hari di Hawkins. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, dan lain-lain. Sementara di sebuah stasiun radio kecil yang bernama The Squawk, satu-satunya stasiun radio yang masih berjalan di kota Hawkins, rupanya Robin, Steve, dan juga Nancy, serta Jonathan bekerja di situ. Stasiun radio ini menjadi satu-satunya media broadcasting yang menghibur masyarakat di Hawkins. Don't be so nosy, kid. Covered up by a giant metal band. What's wrong with us? Maybe we're fine, maybe not. Which, by the way, is exactly what yours truly. Dan terlihat kota Hawkins ini sekarang dikarantina, dijaga ketat oleh pihak militer dan terbagi menjadi beberapa distrik. Distrik paling berbahaya adalah distrik yang bernama Maxi, di mana portal-portal Upside Down terbuka menganga di sana. Sementara itu di SMA Hawkins, Dustin datang sambil tetap mengenakan kaos Hellfire Club karena ia menolak Eddie dijadikan kambing hitam atas tragedi Hawkins. Kaos itu langsung memicu reaksi sisa geng Jason yang hampir mengeroyoknya, hingga Lucas, Mike, dan Will muncul untuk membela. Stop this meathead from reproducing and further infecting the world with his. Mereka mengingatkan Dustin agar lebih berhati-hati karena Hellfire Club ini dianggap sebagai simbol penyebab kekacauan kota dan memakai kaos itu bisa membuatnya jadi sasaran. Namun Dustin tetap bersikeras memperjuangkan nama baik Eddie. Setelah itu terlihat poster anak hilang terpampang di tembok. Ya, itu adalah foto Elle yang kini tercatat dengan nama barunya Jane Hooper. Dari poster itu jelaslah bahwa Elle resmi dinyatakan sebagai buronan dan seluruh pihak militer sedang memburunya setelah insiden di akhir season 4. Di sisi lain, Elle terlihat sedang menjalani latihan intensif bersama Hooper dan juga Joyce di sebuah lokasi persembunyian di luar kota Hawkins. Latihan ini sudah dilakukan berulang kali untuk mempersiapkan Elle menghadapi kondisi ekstrim di Upside Down. Mereka merencanakan penyusupan diam-diam karena akses resmi di Upside Down kini diawasi ketat oleh militer setelah Hawkins dinyatakan zona darurat nasional. Tidak sembarang orang bisa masuk dan setiap celah portal dijaga 24 jam. Karena itu, Hooper dan juga Joyce melatih Elle untuk siap menghadapi misi berbahaya ini. Tak
lama kemudian, Murray muncul. Kini ia bekerja sebagai kurir penyelundup yang diam-diam memasok perlengkapan komunikasi, baterai, suku cadang, hingga senjata ringan untuk Steve, Rubin, Nancy, dan juga Jonathan. Karena selama karantina, semua barang masuk keluar dari Hawkins diawasi ketat oleh militer. Murray tiba di stasiun radio dengan membawa beberapa paket. Salad. I hid the grenades under the... Enough bullets and shells for... I don't think it's gonna go too well with... Namun yang paling penting adalah sebuah dokumen militer rahasia yang berhasil ia selundupkan dari salah satu pos penjagaan. Di dalam dokumen itu terdapat jadwal lengkap operasi militer AS, termasuk waktu pasukan akan menurunkan tim khusus untuk memasuki Upside Down malam ini menggunakan salah satu portal di zona Maxi. Murray lalu menyerahkannya kepada mereka, karena informasi itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelinap masuk tanpa terdeteksi, memanfaatkan momen saat militer sibuk dengan operasi resminya. Rencananya sangat jelas, masuk ke Upside Down mencari petunjuk keberadaan Vecna yang menghilang sejak pertempuran di akhir season 4. Mereka kemudian menyiarkan informasi tentang dokumen itu lewat siaran radio, namun disamarkan dalam bentuk kode-kode tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh Dustin, Mike, Lucas, dan teman-teman lainnya, serta oleh Hooper yang mendengarkan lewat radio daruratnya. In 1961, and 1 is the key number because between 19th opinion, I still dig it. Hours. All right. Class dismissed. I hope you're... Setelah pesan itu diterima, seluruh anggota kelompok mulai bersiap. Mereka menyusun rencana penyusupan terbesar sejak Hawkins jatuh ke dalam karantina. Rencananya, Hooper akan menyusup melalui terowongan akses yang terhubung ke zona Maxi tepat pukul 9 malam, saat militer bersiap memasuki portal Upside Down terbesar. Hooper harus menunggu di titik buta keamanan, lalu menyelinap masuk ke salah satu truk konvoi tentara yang akan berangkat menuju portal. Sementara itu, Mike dan Lucas bertugas mengawasi pergerakan konvoi dari kejauhan, memastikan jalur aman dan memberi kode jika perubahan jadwal atau rute. Begitu Hooper berhasil masuk ke truk, Dustin dan juga Steve akan mengemudikan mobil yang dipasangi pemancar frekuensi buatan Dustin agar komunikasi lewat walkie-talkie tetap stabil saat Hooper sudah berada dalam Upside Down. Operasi militer itu diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Selama jeda itu, Hooper harus melompat keluar saat pasukan tidak memperhatikan, lalu bergerak sendiri ke wilayah Upside Down untuk mencari jejak keberadaan Vecna, entah itu sisa energi, tanda pergerakan, atau lokasi persembunyian barunya. Setelah menemukan petunjuk, Hooper harus kembali ke titik truk untuk menyelinap masuk lagi sebelum konvoi kembali di dunia nyata, lalu melaporkan hasilnya kepada tim. Freddy. 1-3. Tapi kemudian Will di sini merasa pusing, dunia terasa berputar entah kenapa itu, tapi kita akan mengetahuinya nanti. Okay? Yeah, it's okay, I'm fine. Just trying to get us started. Di SD Hawkins, saat jam istirahat berakhir, guru mereka melihat Holly sedang berbicara sendiri di sudut halaman. Dari sini terungkap bahwa Holly punya seorang teman imajinasi yang bernama Mr. Whitseed. Namun, ekspresi Holly dan cara ia berinteraksi menunjukkan sesuatu yang terasa terlalu nyata. Apakah benar sekedar teman imajinasi? Sementara itu, di lokasi lain, muncul seorang peneliti bernama Dr. K yang sedang memeriksa spesimen makhluk aneh yang diambil dari Upside Down. Seorang tentara datang melapor bahwa pasukan Kolonel Sullivan masih terus memburu Elle yang kini berstatus sebagai buronan nasional. Was there anything else? A new lead perhaps would be here himself. With trumpets and... Kamera kemudian memperlihatkan area luar fasilitas tersebut dan terungkap bahwa militer telah mendirikan laboratorium penelitian besar-besaran langsung di dalam Upside Down. If I'm under 12:30, I can come with you. That is what you promised. Yeah. You'd make the time, did you?
I think you can, but no, not pain. And you just happen to break your sex. Sementara di kabin Hooper, Elle terus memohon agar diizinkan ikut dalam misi masuk ke Upside Down. Namun Hooper menolak mentah-mentah. Rasa takut kehilangan Elle membuatnya tetap melarang, meski Elle sudah berkali-kali memohon. Di sini juga terungkap bahwa Hooper sebenarnya sudah 30 kali menyusup ke Upside Down, dan ia tahu betul betapa berbahayanya tempat itu. Apalagi sekarang ketika militer berkeliaran di setiap sudut untuk mencari Elle. Hubungan Hooper dan juga Joyce pun terlihat semakin dekat. Mereka kini benar-benar hidup sebagai pasangan yang saling menjaga. Sore harinya, Mike datang menjemput Holly di sekolah. Holly terlihat murung dan Mike mengetahui kalau di sana ibunya sedang berbicara dengan guru mengenai kondisi Holly yang makin mengkhawatirkan karena teman imajinasinya. Saat Mike menenangkan adiknya, Holly bercerita bahwa Mr. Wetseat memberitahunya akan ada monster yang akan segera datang. Mike menganggapnya hanya ketakutan anak kecil, lalu memberinya mainan agar Holly merasa aman. Can teleport you to anywhere you visualize. I promise. Pindah ke rumah sakit. Terlihat Lucas dan Will sedang ngobrol dan ternyata mereka sedang menemani Max yang kini masih koma nggak sadarin diri. Terhitung sudah bertahun-tahun lamanya Max mengalami koma dan nggak sadarin diri. Dustin yang masih diliputi rasa kehilangan datang ke makam Eddie untuk menjenguk sahabatnya itu. Namun tak lama kemudian, sisa geng Jason muncul dan langsung menyerangnya. Dustin berusaha melawan, tapi ia kalah juma dan akhirnya dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Karena itu, ia terlambat datang ke markas Nesquak, tempat seluruh tim sudah terkumpul. Mereka terus mencoba menghubungi Dustin lewat radio, tapi tak ada respon. Dan tanpa mengetahui bahwa Dustin sedang terkapar tak berdaya. Tak lama kemudian, Hooper, Joyce, dan juga Elle tiba di The Squawk. Mike langsung memeluk Elle, dan di sela obrolan mereka, keduanya saling berjanji bahwa setelah Vecna benar-benar tewas dan semua ini berakhir, mereka akan meninggalkan Hawkins dan memulai hidup baru di tempat yang aman. Malam pun tiba. Di dalam stasiun radio, semua tim bersiap menjalankan rencana besar itu. Hooper memeriksa perlengkapan dan senjatanya, sementara Joyce, Robin, dan juga Will bersiap sebagai pengendali komunikasi dari pusat. Karena Dustin belum juga datang, Will berniat menggantikan perannya sebagai pengatur sinyal bersama Steve. Namun, Joyce menolak karena terlalu protektif terhadap Will. Akhirnya, Jonathan yang maju menggantikan Dustin untuk bekerja sama dengan Steve mengatur sinyal di lapangan. Setelah semua briefing selesai, tiap anggota tim menuju tugas masing-masing. Elle yang dilarang Hooper tetap tinggal di dalam The Squawk bersama Joyce dan tim komunikasi. Sebelum pergi, Joyce memegang tangan Hooper dan memintanya pulang dengan selamat. Hooper lalu memasuki terowongan rahasia yang langsung terhubung ke zona Maxi. How is that fair? You didn't answer my... Tak lama kemudian, ia tiba tepat di depan portal besar Upside Down yang dijaga militer. Di permukaan, Mike dan Lucas sudah berada di posisi pengintaian. Mereka melihat para tentara membakar pinggiran portal untuk menstabilkannya, mempersiapkan jalur masuk bagi konvoi kendaraan militer. Saat area sekitar sudah aman dan tidak ada lagi penjaga yang memperhatikan titik penyusupan, Mike dan Lucas memberi kode. Hooper langsung berlari dan menyelirap masuk ke salah satu kendaraan dalam konvoi tersebut. Tanpa diketahui tentara, konvoi itu pun melaju memasuki Upside Down dengan Hooper di dalamnya. Di sisi lain, Jonathan dan juga Steve terus mengendari mobil berkeliling mencari titik terbaik untuk menangkap sinyal. Sinyal itu penting karena tanpa komunikasi, Hooper tidak akan bisa menemukan jalur kembali ke dunia nyata. Konvoi tentara terus bergerak lebih dalam ke Upside Down, sampai tiba-tiba
Demogorgon menerjang dan menyerang mereka secara brutal. Senjata para tentara hampir tidak mempan dan pasukan itu hancur dalam hitungan detik. Sementara itu, di The Squad, Will tiba-tiba merasakan sesuatu. Radio di depannya jatuh dan dalam penglihatan koneksennya, ia seperti berada di dalam tubuh Demogorgon yang sedang menyerang para tentara. Beberapa detik kemudian, listrik di stasiun radio konslet dan seluruh sistem komunikasi mati total. Rencana mereka langsung kacau balau. Saat Will kembali sadar, ia panik dan memberitahu bahwa ia bisa merasakan pergerakan makhluk itu. Dan sekarang Demogorgon tersebut sedang bergerak menuju rumah Mike, juga Nancy versi dunia Upside Down. Mendengar hal itu, Nancy langsung bergegas ke rumahnya di dunia nyata untuk memperingatkan keluarganya, ditemani Elle yang tak mau membiarkannya pergi sendiri. Sementara itu di rumah Nancy di dunia nyata, Holly, adik Nancy, sedang berada di kamarnya. Ia memperhatikan lampu kamarnya yang mulai berkedip-kedip tak wajar. Awalnya ia mengira itu hanya gangguan listrik, tapi pola kedipnya semakin cepat dan teratur, mirip tanda kemunculan makhluk dari Upside Down. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Pada episode kedua kali ini dibuka dengan Demogorgon yang menyergap Holly dan mencoba menariknya ke Upside Down melalui portal yang terbuka di langit-langit kamar. Holly berhasil melepaskan diri dan lari ketakutan menuju kamar mandi tempat ibunya berada. Slow down, I can't understand. Sambil menangis, Holly berteriak bahwa ada monster mencoba menangkapnya. Tetapi ibunya mengira itu hanya mimpi buruk dan berusaha menenangkannya. Setelahnya pintu kamar mandi bergetar keras seolah akan didobrak. Sementara itu Nancy, Elle, Mike dan juga Lucas masih dalam perjalanan menuju rumah keluarga Wheeler setelah mendapat peringatan dari Will. Sang Demogorgon pun berhasil menerobos masuk. Holly dan ibunya buru-buru menyembunyikan diri di dalam bathtub yang terendam air dan menahan napas kuat mungkin. Ayah Holly mendengar keributan dan berusaha menghadang Demogorgon, dan yang terjadi, si ayah malah terpental keras dan mengalami luka parah. Holly dan ibunya berlari keluar kamar mandi, dikejar oleh Demogorgon yang masih mengincar mereka. Ketika mereka terpojok di ruang keluarga, ibu Holly berusaha melindungi putrinya dan mencoba menghalangi serangan makhluk itu. Tapi tepat pada saat itu, Nancy, Elle, Mike, dan Lucas tiba di rumah. Nancy terkejut melihat ibunya sudah terkapar lemah dan berlumuran darah. Dan dengan sisa tenaga, ibunya menjerit memanggil nama Holly, yang ternyata telah berhasil dibawa oleh Demogorgon ke Upside Down sebelum Nancy tiba. Sementara di ruang tamu, celah portal yang telah dibuka Demogorgon mulai mengecil. Tanpa ragu, Elle bergegas melompat masuk sebelum portalnya menutup sepenuhnya, bertekad untuk menyelamatkan Holly. Sementara itu, kedua orang tua mereka dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi sangat kritis. Mike dan Nancy terpukul sangat berat. Mereka kehilangan adik mereka, sementara orang tua mereka berada di ambang kematian. Di rumah sakit, Mike dan Nancy saling menyalahkan dan mempertanyakan alasan Vecna dan Demogorgon mengambil Holly. Apa hubungan Holly dengan semua kejadian ini? Kenapa dia yang diincar? Pikiran mereka kacau, terhimpit rasa bersalah sekaligus ketakutan. Realize his vision to punish us. He did it with Fred or Gates. Holly, Mom, Dad, dead. It was about punishment. Di tengah perdebatan itu, Lucas menenangkan mereka. Ia berkata bahwa setidaknya Holly masih punya kesempatan diselamatkan karena Elle berhasil masuk ke dunia Upside Down tepat waktu. Kata Lucas, untuk sekarang mereka harus tetap fokus pada kondisi kedua orang tua mereka sambil menunggu kabar dari Elle. Setelah kejadian di rumah Mike itu, kini rumahnya dipenuhi petugas laboratorium yang meneliti sisa-sisa aktivitas Upside Down. Kolonel Sullivan yang hadir di tempat itu terus mencoba menemukan keberadaan Elle. I want
want you to pull up all video surveillance within a 2-mile radius of this. Ketika ia melihat bekas celah portal yang sudah menutup, ia langsung menyimpulkan satu hal. Elle kemungkinan besar sudah masuk ke Upside Down. Sementara itu di Upside Down, Elle berlari menembus kabut dan pepohonan gelap sambil terus meneriakkan nama Holly. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dan Elle bersiap untuk menyerang. Namun sosok yang muncul bukanlah monster, melainkan Hooper. Yang sama terkejutnya melihat Elle. Hooper memarahi Elle karena masuk tanpa izin, tetapi Elle langsung menunjukkan jejak besar Demogorgon dan menjelaskan bahwa Holly sudah diculik. Tanpa buang waktu, Hooper dan juga Elle mengikuti jejak tersebut lebih dalam ke dalam Upside Down. Sementara di stasiun radio, listrik masih padam total. Will menjelaskan bahwa ia kembali merasakan segala sesuatu yang dilakukan Demogorgon, seolah ia melihat dari dalam pikiran makhluk itu. Joyce bertanya kenapa Holly yang diincar, tetapi Will sendiri tidak tahu. Ia hanya merasakan bahwa pikirannya kembali tersambung kepada kesadaran kolektif Upside Down, kesadaran yang masih berada di bawah kendali Vecna. And now he's closer. And so when the antenna is close enough to the radio waves, Mendengar itu, Robin mendapat ide, menggunakan keterhubungan Will untuk melacak lokasi Holly. Will setuju dan siap untuk membantu, tetapi Joyce langsung menolak keras. Baginya, Will sudah cukup menderita. Ia tidak mau Will terseret lebih jauh. Joyce menegaskan agar Will tetap fokus pada rencana awal, yaitu menyalakan kembali radio agar mereka bisa menghubungi Hooper dan juga Elle. Quick. Our good Samaritan's turning sour. I think she might have... Mobil Steve dan Jonathan tiba-tiba mogok. Mereka kebingungan sampai tanpa diduga seorang anak muncul dari balik pepohonan. Be shitting me. Dustin dengan kondisi babak belur, wajah penuh debu dan juga luka. Steve dan Jonathan langsung panik melihat keadaannya dan segera menolong Dustin naik ke dalam mobil. Di rumah sakit, Mike dan Nancy menunggu kabar kondisi orang tua mereka yang sedang dioperasi. Mike lalu menjelaskan kepada Nancy soal teman hayalan Holly yang bernama Mr. Watsit. Saat ia menjemput Holly di sekolah, Holly berkata bahwa Mr. Watsit telah memperingatkannya bahwa akan ada monster yang datang ke rumah mereka. Hal itu membuat Mike dan Nancy terkejut. Apakah ini hanya kebetulan atau jangan-jangan Mr. Watsit bukan sekedar teman imajinasi? Karena mereka membutuhkan informasi apapun untuk menemukan Holly, Mike dan juga Nancy berencana menemui ibu mereka untuk menanyakan tentang Mr. Watsit. Namun, pihak rumah sakit belum mengizinkan siapapun masuk karena kondisi orang tua mereka masih kritis. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyamar sebagai perawat dan juga pasien agar bisa menyeliram masuk ke ruang rawat. To Scout Battalion, do you copy? Over. Sementara itu di stasiun radio, listrik akhirnya kembali menyala. Joyce segera memanggil Hooper, tapi tidak ada respon sama sekali. Robin mulai curiga ada yang salah. Ia mengatakan bahwa salah satu antena rusak dan mengajak Will naik ke atap untuk memperbaikinya. Padahal itu hanyalah alibi, karena rencana sebenarnya adalah memanfaatkan koneksi psikis Will untuk mencoba melacak Holly. Di fasilitas laboratorium Upside Down, Dr. Kai kini memiliki rekaman CCTV, tangkapan layar yang menunjukkan keberadaan Elle. Dari bukti itu, mereka menyimpulkan bahwa Elle telah memasuki Upside Down melalui celah portal di rumah keluarga Wheeler. be close. Goddamn stubborn. No, hey. Elle dan Hooper terus menelusuri jejak Demogorgon hingga Hooper tiba-tiba terjatuh kesakitan. Luka tembak di bagian perutnya kembali terbuka. Elle langsung mengambil peralatan P3K dari tas Hooper dan mulai mengobati lukanya. Saat itu Hooper menjelaskan kenapa ia begitu melarang Elle untuk ikut. Ia tidak mau kehilangan satu-satunya orang yang ia anggap sebagai keluarga lagi. Elle pun akhirnya memahami perasaan Hooper, dan setelah ia memastikan Hooper cukup kuat untuk berjalan, mereka kembali melanjutkan pencarian Holly. Point, to be honest. Fair. Robin dan Will akhirnya menjalankan rencana mereka. Mereka kembali ke lokasi tempat Will sempat pusing kemarin, berharap koneksi psikisnya muncul lagi. Namun, Will tidak merasakan apapun. Ia menjelaskan bahwa ia harus berada lebih dekat dengan Demogorgon agar pikirannya bisa tersambung kembali. Tak lama kemudian, mereka melihat bebatuan di tanah yang tersusun membentuk pola pusaran seperti mandala.
Begitu Will menatapnya, pikirannya langsung terseret. Ia mulai mendengar suara anak-anak tertawa, dan samar-samar ia melihat bayangan sebuah tempat. Dari detailnya, Will sadar bahwa penglihatannya itu berasal dari taman bermain SD Holly. Robin langsung menyimpulkan bahwa Holly mungkin sempat dibawa melewati area itu sebelum masuk ke Upside Down. Berpindah pada Hooper dan Elle di Upside Down, mereka menelusuri jejak Demogorgon hingga menemukan sebuah dinding raksasa yang terbentuk dari akar-akar dan jaringan daging Upside Down. Di depannya, Elle melihat sepatu kecil milik Holly tergeletak begitu saja. Elle mencoba merasakan keberadaan Holly melalui Void, namun tidak bisa menembus dinding itu. Di dalam rumah sakit, Mike dan Nancy menjalankan rencana penyamaran mereka. Berkat itu, mereka berhasil mengelintas masuk ke ruang perawatan ibu mereka. Kondisinya kritis, lehernya terluka parah sehingga ia harus memakai alat bantu dan tidak bisa berbicara. Untuk berkomunikasi, ia hanya bisa menulis di papan kecil. Begitu melihat kedua anaknya, sang ibu langsung menanyakan Holly. Ketika Mike dan Nancy menjelaskan bahwa Holly masih hilang, wajah ibunya langsung pucat dan panik. Mereka berjanji akan menemukannya bagaimanapun caranya. Nancy kemudian menanyakan soal Mr. Watsit. Sang ibu menulis bahwa guru Holly memang pernah melihat Holly berbicara sendirian, seakan ada seseorang di dekatnya. Holly menggambarkan Mr. Watsit sebagai sosok laki-laki tinggi, memakai jas rapi, tidak seperti teman imajinasi anak kecil pada umumnya. Pelan-pelan tangan sang ibu menuliskan nama asli sosok itu yang bernama Say if he has a first name. Henry. Mike dan Nancy langsung terdiam. Mereka baru menyadari bahwa sejak awal Vecna telah mendekati Holly. Ia ternyata telah menyamar sebagai Mr. Watsit melalui ilusi Holly. Di SD tempat Holly bersekolah, Will menjelaskan kepada Robin bahwa lokasi itu sama persis dengan apa yang ia lihat dalam penglihatan sebelumnya. Artinya, apa yang ia rasakan adalah pengalaman Holly sebelum diculik. Will menyadari sesuatu yang lebih besar. Jika ia bisa menangkap POV korban berikutnya, berarti koneksi lamanya dengan Vecna telah kembali. Itu membuatnya bisa merasakan apa yang dirasakan Holly di detik-detik sebelum ia menghilang. Adegan lalu berpindah ke Upside Down. Kini terlihat Holly benar-benar berada bersama Henry. Namun di dalam rumah versi Upside Down yang tampak lebih indah, yang seolah diselimuti ilusi. Sekarang kita masuk ke episode 3 guys. Diawali dengan Hooper dan Elle yang masih berusaha menembus dinding raksasa dari jaringan akar Upside Down. Tapi dinding itu terlalu tebal dan setiap celah yang terbuka langsung menutup kembali seolah hidup. Hooper yang frustasi menusukkan pisaunya ke dinding itu. Tepat saat itu, para tentara datang menyisir area Upside Down untuk mencari Elle. Mereka membawa perangkat elektromagnetik yang memancarkan gelombang pengacau. Efeknya membuat Elle pusing berat dan kekuatan telekinesisnya lumpuh total. Hooper segera menarik Elle untuk bersembunyi. What's wrong? You alright? Sementara itu, Joyce akhirnya menemukan Will dan juga Robin yang baru kembali dari SD Holly. Ia marah besar kepada Robin karena membahayakan Will. Namun, Will membela Robin. Dia mengatakan bahwa rencana mereka berhasil. Ia bisa merasakan penglihatan Holly dan mengetahui pola Henry. Will juga meledak emosi, mengatakan bahwa ia muak terus dikekang, sementara Vecna masih bebas dan akan memburu anak-anak lagi. Mereka bertiga akhirnya kembali menuju stasiun radio. Cerita lalu berpindah ke SD Holly. Di kelas, seorang anak laki-laki bernama Derek. Ia menoleh karena mendengar sesuatu, dan di situ Henry sudah berdiri di belakangnya. Dan Dereklah target Henry berikutnya. Shower that passes. As soon as they're healed, they'll join us here. You still thinking about your parents?
Beberapa saat kemudian, Henry kembali ke rumahnya di Upside Down versi indah itu. Tujuannya ke sana untuk menemui Holly. Bentar guys, supaya nggak bingung, di bagian ini kita menyebut dia Henry dulu. Karena saat itu dia belum sepenuhnya berubah menjadi Vecna. Oke, lanjut ya guys. Henry berusaha menenangkan Holly dengan meyakinkan bahwa keluarganya baik-baik saja dan tidak terjadi apapun. Holly sama sekali tidak tahu bahwa sosok Demogorgon yang pernah menyeretnya ke dunia ini sebenarnya adalah suruhan Henry. Sebaliknya, Henry terus beralibi bahwa semua yang ia lakukan hanya untuk melindungi Holly dari monster-monster yang berkeliaran di hutan. Everything which is mine is yours. Any circumstance, go out into the woods. Do you understand? Sebelum pergi, Henry berpamitan tanpa memberitahu kemana dia akan pergi. Ia hanya memperingatkan Holly dengan nada serius agar tidak pernah keluar dari rumah menuju hutan, karena di luar sana banyak makhluk yang bisa melukainya. Holly hanya bisa menurut. Dengan wajah puas, Henry mengatakan bahwa ia bangga karena berhasil menyelamatkan Holly lebih dulu. Sebelum menghilang, Henry menyuruh Holly untuk membuka kotak surat. Di dalamnya sudah tersimpan sebuah album musik, lagu favorit Holly, dan Henry pun langsung pergi. Checkpoint H for Hercules. No sign of the freak. We'll read. Di sisi lain, di Upside Down, para tentara terus menyisiri area untuk menemukan Elle. Yang tidak jauh dari sana, Hooper dan Elle bersembunyi. Elle di sini masih menggeliat kesakitan karena alat yang terus memancarkan gelombang yang mengganggu tubuhnya. Ketegangan meningkat saat salah satu tentara menemukan pisau milik Hooper yang tertinggal dan masih tertancap di dinding organik itu. Para tentara segera mengarahkan ulang alat itu. Rasa sakit Elle semakin menjadi-jadi hingga ia tidak mampu menahan teriakan hingga persembunyian mereka ketahuan. Baku tembak pun pecah dan Hooper melempar granat ke arah pasukan. Ia berhasil menembak dan melumpuhkan alat pemancar. Begitu alat hancur, Elle perlahan bisa berdiri kembali. Amarahnya langsung memuncak dengan sisa tenaga yang ia miliki. Dia melumpuhkan seluruh tentara yang tersisa. Sementara di stasiun radio, Dustin dan yang lainnya akhirnya berkumpul kembali. Mike dan juga Lucas langsung memastikan kondisi Dustin. Tapi Dustin hanya tersenyum dan bilang itu cuma insiden kecil. Di titik ini kelihatan jelas Dustin sudah jauh lebih kuat. Dia nggak ngeluh, nggak drama, bahkan terlihat lebih dewasa dan berani. Mereka lalu masuk dan mulai berdiskusi lebih serius. Di sana, Will mengungkapkan bahwa Vecna akan menculik anak SD lagi. Dan target berikutnya adalah Derek, teman sekelas Holly. I was someone else. You're going, dipshit. Stop. I was Vecna, but I saw through Holly's eyes. The same day she was taken. Awalnya semua bingung, tapi Will menjelaskan bahwa saat dia ke SD bersama Robin kemarin, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejak saat itu, Will bisa melihat potongan sudut pandang korban Vecna sebelum mereka diculik termasuk Holly. Dan sekarang Derek. Ia bisa merasakan kekuatan mereka, mendengar bisikan, dan melihat pandangan mereka. Akhirnya mereka sepakat. Kali ini target utama adalah menyelamatkan Derek terlebih dahulu, karena Holly sedang dalam pencarian langsung oleh Elle dan juga Hooper. Dan rencana pun dibuat. Mereka berencana menculik Derek dari rumahnya dengan cara membius seluruh anggota keluarganya menggunakan roti yang akan dibagikan oleh Erika. Karena Erika adalah teman sekelas kakak Derek. Setelah itu, Derek dan keluarganya akan dibawa ke sebuah peternakan dan selama perjalanan matanya akan ditutup agar Vecna tidak bisa melacak keberadaannya. This doesn't bring us any closer to finding Vecna. This plan just buys us And find Holly. Mike tiba-tiba mengusulkan ide yang jauh lebih berani. Ia justru ingin memancing perangkap. Menurutnya, Vecna pasti akan mengirim Demogorgon untuk menculik Derek. Jadi, mereka akan membuat jebakan di rumah Derek setelah seluruh keluarga Derek sudah berada di peternakan. Dan begitu Demogorgon datang, Mike dan yang lain sudah bersiap di dalam rumah. Mereka akan menembakkan chip pelacak ke tubuh makhluk itu. Dengan begitu, saat Demogorgon kembali ke Upside Down, mereka bisa melacak jalurnya dan menemukan lokasi Vecna sekaligus jejak keberadaan Holly yang sudah diculik. Sangat pintar sekali rencananya. Henry? Sementara
Sementara itu, Holly yang sendirian di rumah itu, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat kotak surat yang kuncinya terbuka. Dengan ragu, ia membuka isinya dan menemukan sebuah surat dari Henry. Di dalam surat itu, Henry memintanya untuk menolongnya di sebuah lokasi rahasia. Yang lebih menyeramkan, ada peta kecil di dalam surat tersebut, berisi rute yang hanya bisa dilewati dengan menembus hutan. Cerita bergeser ke sebuah dinding besar berdaging di Upside Down. Di sana, Kolonel Sullivan terlihat sangat marah setelah mengetahui beberapa anak buahnya tewas oleh Hooper dan juga Elle. Dengan amarah yang meledak-ledak, ia langsung memberitakan operasi pencarian besar-besaran. Sementara itu, Hooper dan Elle terus bersembunyi dan menyandra satu tentara yang sebelumnya mereka kalahkan. Mereka menginterogasi prajurit tersebut, menanyakan semua info tentang dinding raksasa dari daging itu. I need to know about that fleshy wall. Mister, you tell me you just like all the other boots on the ground, so I know the difference. Awalnya tentara itu bungkam, namun setelah tekanan keras dari Hooper, akhirnya satu nama keluar dari mulutnya, yaitu Dr. Kai. Setelah itu ia menolak berbicara lebih jauh. Tak mau buang waktu, Elle masuk ke dalam pikiran prajurit itu melalui Void. Pikirannya diacak, memorinya ditarik paksa satu persatu. Elle melihat potongan ingatan, yaitu sebuah fasilitas laboratorium rahasia di Upside Down. Elle melihat Dr. Kai masuk ke sebuah ruangan tertutup. Ia mencoba mengejarnya, tapi terhenti karena prajurit itu sendiri belum pernah masuk ke dalam ruangan itu, sehingga memorinya terputus. Elle memaksa masuk lebih dalam. Tekanan kekuatannya terlalu besar, tubuh sang prajurit kejang hebat lalu pingsan. Dari sisa memorinya, Elle menangkap hal penting. Ada zat seperti kriptonit yang digunakan untuk menahan seseorang, dan orang itu memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya. Elle pun menyimpulkan bahwa pihak militer kemungkinan besar telah menangkap Henry atau si Vecna itu, lalu mengurungnya di dalam laboratorium tersebut. Kini semuanya menjadi masuk akal. Mengapa Henry mengirim surat kepada Holly dan memintanya datang? Tapi apakah benar makhluk sekuat Vecna bisa ditangkap semudah itu? Kita akan mengetahuinya nanti, guys. Kita balik lagi ke Holly. Dia pun nekat meninggalkan rumah setelah membaca surat Henry, lalu mengikuti peta menuju lokasi yang ditandai dan perlahan melangkah masuk ke dalam hutan. Sementara itu, rencana di rumah Direk mulai dijalankan. Erika datang membawa pie yang sudah dicampur oleh obat bius sesuai rencana. Sementara Dustin dan yang lain bersiaga di dalam mobil di depan rumah. Tak lama, seluruh anggota keluarga Direk memakan pie tersebut dan satu persatu pingsan akibat efek obat bius. Steve dan tim masuk dari belakang, lalu memindahkan Direk dan keluarganya dengan mata tertutup menuju peternakan terbengkalai. Joyce, Will, Robin membawa mereka ke peternakan. Sementara Steve, Dustin, Mike, Lucas, Nancy, dan juga Jonathan mulai mengubah rumah Direk menjadi ladang jebakan dengan kawat berduri, paku besar, bahan bakar, dan pemicu api. Setelah semuanya siap, lampu rumah mendadak berkedip, tanda makhluk itu telah datang, dan sebuah portal terbuka di dalam rumah. Lucas segera memancing makhluk itu ke jalur jebakan. Paku menancap ke tubuhnya, tapi tak cukup menghentikannya. Hingga akhirnya makhluk itu terperosok ke dalam kawat berduri yang menjerat pergerakannya. Nancy dan Jonathan langsung menembakinya dengan peluru berisi chip pelacak dan melempar api. Hingga satu pelacak berhasil tertancap. Karena terluka, Demogorgon membuka portal lagi dan kabur ke Upside Down. Tanpa ragu, Nancy dan Jonathan masuk ke mobil yang di sana sudah ada Steve dan juga Dustin, lalu mengejar sinyal pelacak menggunakan antena besar di atas mobil. Tapi bersamaan dengan itu di peternakan, situasi berubah berbahaya ketika Direk tersadar lebih cepat dari yang diperkirakan dan berhasil membuka penutup matanya. Dan saat itulah Will tiba-tiba menegang, merinding, dan ketakutan karena makhluk itu kini tahu keberadaan mereka dan sedang melaju cepat menuju peternakan.
Lalu scene menunjukkan Holly yang terus melangkah semakin dalam ke dalam hutan, mengikuti petunjuk di peta yang dikirimkan Henry, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah besar yang sunyi sesuai tempat tujuan di peta itu. Tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Dengan ragu, dia mendekati tepi lembah dan mulai memanggil nama Henry. Tapi tiba-tiba inilah yang terjadi. Ada sesuatu yang mengejarnya. Holly langsung berlari ke hutan terbirit-birit dan bersembunyi di balik batu. Dan gak lama kemudian ada seseorang muncul. Dan ternyata itu adalah Max. Ya ampun, kok bisa si Max ini ada di sini? Bukannya ia bertahun-tahun sedang koma di RS ya? Tapi kita akan mengetahuinya nanti guys. Sekarang kita masuk ke episode 4 guys. Cerita dibuka di peternakan saat Joyce berusaha menenangkan Derek yang mulai panik dan tak mau diam. Derek terus berkata bahwa sejak awal dia sudah tahu akan ada monster karena ada sosok bernama Mr. Watsit yang selalu memperingatkannya, dan ternyata Derek juga memiliki teman imajinasi yang persis seperti yang dialami Holly. Namun saat Joyce dan juga tim mencoba menjelaskan bahwa Mr. Watsit adalah jebakan jahat, Derek justru memberontak. Dengan tubuhnya yang besar, ia menabrak Joyce dan yang lain, lalu mencoba kabur. Mereka terpaksa menutup dan mengunci pintu dari dalam agar Derek tidak lari keluar. Mereka terus meyakinkan Derek jika Mr. Watsit itu jahat, tapi Derek tidak percaya. Hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. Demogorgon datang menobrak pintu. Joyce mencoba menghalanginya dan mengayunkan kampak hingga tiba-tiba Steve dan kawan-kawan menabrak makhluk itu dengan mobil. Makhluk itu kabur dan membuka portal upside down lagi. Steve dan kawan-kawan terus mengejarnya dan memutuskan untuk masuk ke dalam celah portal bekas makhluk itu. Mereka menerobos dengan mobilnya tepat sebelum portal menutup. Gila emang. Sementara Will terkapar dan melihat pemandangan makhluk itu yang kabur di dalam upside down. Dia melihat beberapa anak termasuk Holly juga terjebak di suatu tempat. Sementara itu di Hawkins terlihat para tentara mulai mengangkut anak-anak SD yang satu sekolah dengan Holly dan Derek ke dalam bus militer. Mike dan Lucas yang melihat kejadian itu langsung sadar kalau ini bukan evakuasi biasa. Di upside down, Steve dan yang lainnya terus mengejar Demogorgon dengan mobil yang melaju kencang, mengikuti sinyal dari alat pelacak, tapi sinyalnya hilang hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. I guess that means they made it through. You want to see where they're at? Sekarang kita beralih ke peternakan. Will menggambarkan apa yang dirasakan dan dilihatnya. Kemungkinan itu adalah gambar dinding raksasa, dan dia juga jelasin Holly terjebak di salah satu tempat tapi nggak bisa lihat dengan jelas, dan rupanya ada anak lain selain Holly yang terjebak di sana. Padahal seperti yang kita ketahui, Holly kan dibawa ke rumah Henry dan sekarang ada di hutan kan guys. Tapi kok bisa di dalam penglihatan Will malah Holly terjebak di suatu tempat? Kita akan mengetahuinya habis ini guys. Lanjut, mereka pun bingung kenapa Vecna mengejar anak-anak, dan Will juga bingung bukan main. Tak lama Mike dan Lucas datang dan menggambarkan jika para tentara membawa anak-anak SD ke dalam bus dengan tujuan ke Meksi. 11 has taken these kids. For what purpose? Hours later, we've got 3 more missing kids. Sementara di lab upside down, Dr. Kai menjelaskan ke Kolonel Sullivan bahwa sejak Elle terlihat di rumah Holly, Holly langsung menghilang. Sehari kemudian 3 anak lain juga lenyap di Hawkins. Mereka malah menyimpulkan bahwa Elle yang menculik anak-anak itu, tanpa tahu apa motifnya. Karena itu pihak militer mengumpulkan semua anak SD dan berencana memindahkan mereka ke tempat perlindungan di distrik Meksi, dengan maksud menjadikan mereka umpan supaya Elle muncul. I guess I got excited. You can talk to me, you know.
Balik lagi ke Holly yang sekarang bersama Max. Ternyata Max yang mengirim surat agar Holly datang ke situ. Holly tentu bingung kenapa Max ada di sana. Sebelum sempat jelasin panjang lebar, mereka masuk ke persembunyian Max. Di sana terlihat kalau Max sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Ia memperlihatkan pemandangan yang sangat indah yang menipu. Sebenarnya ini semua bukan tempat nyata, melainkan semacam memori bersama, sebuah dunia yang berisi ribuan ingatan orang. Max selalu bilang jika tempat ini adalah penjara yang diciptakan Henry atau si Vecna. Sederhananya gini guys, semua ini cuma ilusi yang dibuat Henry untuk menjerat jiwa-jiwa orang. Inilah alasan kenapa Will melihat Holly terjebak di Upside Down. Dan di dunia nyata, Max memang sudah koma bertahun-tahun di rumah sakit. Rupanya jiwa mereka diseret ke alam bawah sadar dan tertangkap dalam ilusi Vecna ini. Oh my god, alurnya gila banget guys. Tetap fokus ya guys, karena satu persatu teka-teki mulai terkuak di sini. Sementara itu, anak-anak SD yang dibawa tentara akhirnya tiba di distrik Maxi. Melihat situasi makin gawat, Joyce dan yang lain langsung menyusun rencana baru. Mereka sepakat menggunakan Derek sebagai mata-mata, karena Derek memang anak SD dan seharusnya ikut dibawa sejak awal. Jadi para tentara tidak akan curiga. Derek akan bergabung dengan anak-anak lain di Maxi. Lalu diam-diam dibekali walkie-talkie untuk mengirim informasi ke Mike dan yang lain tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Di Upside Down, tentara yang sebelumnya disandra oleh Hooper dan Elle akhirnya sadar dan berhasil melarikan diri. Hooper dan Elle kini berada tak jauh dari lab atau markas rahasia di Upside Down. Mereka mengintai para penjaga yang jumlahnya sangat banyak. Rencananya, Elle akan menyusup masuk dan membunuh Henry di dalam sana. Inilah saatnya semua pelatihan Elle terpakai. Dia akan bergerak memanfaatkan suara petir agar langkahnya tertutup oleh dentuman langit, sehingga para penjaga tidak mendengar pergerakannya. Namun tiba-tiba walkie-talkie milik Hooper berbunyi. Ternyata Dustin dan yang lain mengabarkan bahwa mereka juga sudah berada di Upside Down. Hey, it's Hop. I copy. Okay. Long story short, we're in here to track a Demogorgon using our telemetry tracker only to know, or if you're caught up in something important, but just meet us. Mereka meminta Hooper dan Elle segera menemui mereka di dekat sebuah makam versi Upside Down. Mereka akan menemui Dustin dan kawan-kawan setelah penyusupan ini. Di sisi lain, Max akhirnya menjelaskan semuanya pada Holly bahwa mereka telah terkena kutukan Vecna atau si Henry. Setiap kali Henry mengambil korban, ia juga membuka portal baru. Saat Henry merasuki Max di season sebelumnya, ia membuka portal besar yang membelah seluruh Hawkins. Holly bertanya, bukankah seharusnya Max sudah mati? Namun Max mengaku sempat merasakan kekosongan total, lalu tiba-tiba terbangun di alam bawah sadarnya. Di sana Max mendapati dirinya berada di lab Hawkins. Tetapi saat ia membuka pintu, dunia seketika berubah menjadi SMA Hawkins di masa muda Joyce. Itu berarti Max terlempar sekitar 30 tahun ke masa lalu. Dia menemukan sebuah poster yang menunjukkan drama yang menampilkan nama Henry sebagai pemeran utama. Artinya Max sebenarnya tidak berada di masa lalu, melainkan ia terjebak di dalam memori milik Henry. Max menjelaskan bahwa ia sudah berulang kali menjelajahi tempat itu, tetapi selalu berakhir kembali ke titik awal. Tempat itu seperti labirin, tepatnya labirin kenangan Henry. Di sana, Max hanya bisa terus berputar tanpa jalan keluar. Has a way of finding you, even in the darkest areas. Bush. Pindah ke dunia nyata, Derek akhirnya tiba di Maxi dan langsung digiring para tentara ke area penampungan anak-anak. Sementara itu di stasiun radio, Murray datang membawa berbagai peralatan dan terungkap kalau mereka juga berencana menyelamatkan anak-anak itu menggunakan trik milik Murray. Tak lama kemudian, Derek menghubungi lewat walkie-talkie dan mengabarkan bahwa dia sudah berhasil masuk ke dalam. Joyce pun langsung mengarahkannya untuk mengumpulkan anak-anak yang pernah melihat Mr. Watson atau yang dicurigai sebagai target Henry berikutnya. Sementara Joyce dan yang lain bersiap menyusul ke sana. Di dalam Upside Down, Elle mulai bersiap melakukan penyusupan. Hooper terus memantaunya dari kejauhan. Begitu suara petir menggelegar, Elle langsung berlari dan melompat pagar dengan kekuatannya.
Ia mendarat di atap lalu menyelinap perlahan hingga berhasil melumpuhkan satu penjaga, membuka jalan agar Hooper bisa masuk. Dan semua itu berhasil. Hooper pun menyusup masuk dengan mulus lalu keduanya melanjutkan penyusupan lebih dalam. Balik lagi ke Derek, ia akhirnya menemukan anak yang pernah melihat Mr. Watsit atau calon para korban Vecna berikutnya. Beberapa saat kemudian, Joyce, Mike, dan yang lain mulai masuk ke lorong bawah tanah yang tersembunyi dan mengarah ke Maxie. Di saat yang sama, Steve dan tim masih menunggu kedatangan Hooper dan Elle untuk menembus dinding raksasa bersama-sama. Tetapi tiba-tiba Dustin datang dengan teori gilanya tentang dinding tersebut. Jadi nih, menurut si Dustin, dinding raksasa itu bentuknya bukan garis lurus, tetapi melingkar mengelilingi upside down. Ia menjelaskan kalau antena pelacaknya menangkap frekuensi aneh dari dinding itu, dan suara frekuensi ini sebelumnya sudah mereka dengar 3 kali di 3 lokasi berbeda saat perjalanan ke stasiun radio. Dustin lalu menandai ketiga titik itu di peta, menarik garis lurus satu persatu dan hasilnya membentuk lingkaran. Dan titik tengah lingkaran itu mengarah langsung ke Lab Hawkins, yang berarti dinding raksasa itu kemungkinan besar diciptakan oleh Lab Hawkins versi upside down. And it led me through new memories, first memory of me. I know, as if this... Balik lagi ke Max, dia akhirnya menjelaskan ke Holly kalau sebenarnya dia hampir berhasil kembali ke dunia nyata. Caranya karena musik kesukaannya, karena musik bisa membangkitkan ingatan dan membebaskan seseorang dari kutukan Henry atau si Vecna. Dia sempat melihat Lucas di rumah sakit di dunia nyata, tapi tiba-tiba celah portal itu menghilang dan saat itulah Vecna muncul. Max pun panik dan berlari sekencang-kencangnya sampai masuk ke lembah ini. Anehnya, Vecna tidak mau mengejarnya masuk ke sini, seolah tempat ini menyimpan kenangan kelam yang membuatnya takut. Sejak saat itu, lembah ini jadi tempat paling aman karena Vecna tidak berani masuk. Max selalu melihat Holly masuk ke dunia ini. Dari sanalah dia menulis surat palsu supaya Holly datang ke sini. Dan sekarang Max mulai menyusun rencana agar mereka bisa kabur dari dunia ilusi ini. Tapi sebelum melakukannya, Holly harus kembali ke rumah Henry dulu sebelum Henry sadar kalau Holly sudah pergi. It's the only way. It was this part of me that kind of scared me, you know? Sementara itu di Hawkins, Joyce dan yang lainnya terus melewati terowongan rahasia. Lucas dan Mike terus menggali dinding atas terowongan. Alasannya masih belum dijelasin sih, tapi nanti bakal kelihatan. Sementara itu di dalam lab penelitian di Upside Down, tentara yang sebelumnya disandra oleh Hooper akhirnya berhasil sampai dan akan memberitahu Dr. Kai bahwa Hooper dan Elle sudah masuk ke sana. Dan di saat yang sama, Elle dan Hooper berhasil menyusup ke salah satu ruangan dan menyandra seorang ilmuwan. Namun saat Elle hendak menggunakan kekuatannya untuk mendobrak pintu, tiba-tiba dan para tentara bersama Dr. Kate langsung bergerak menuju lokasi Elle dan Hooper dengan senjata penuh. Dan akhirnya Dr. Kate menemukan Elle yang sedang bersembunyi, sementara para tentara lainnya sibuk mencari Hooper. Dan tiba-tiba Hooper muncul dari belakang dan memberondong mereka dengan tembakan. Tapi satu tentara berhasil lolos. Dari situ duel jarak dekat terjadi. Tanpa sengaja mereka masuk ke dalam kandang yang berisi spesies penelitian. Hooper tiba-tiba dililit lehernya oleh makhluk itu dan tepat saat itu Dr. K datang. Kembali ke Hawkins. Ternyata galian Lucas dan Mike bukan tanpa tujuan. Galian mereka tembus tepat di bawah zona Maxie, persis di bawah kamar mandi ruangan tempat anak-anak ditahan. Derek langsung mendapat kode dari lampu walkie-talkie milik Joyce, lalu menyuruh anak-anak yang pernah melihat Mr. Watsit untuk bergerak satu persatu ke kamar mandi, di mana Lucas sudah menunggu. Satu persatu anak berhasil masuk ke terowongan. There you go. Good job, good job. All right. Dan situasi makin kacau. Pipa akhirnya bocor dan air menyebar di lantai. Seorang anak yang bukan bagian dari rencana melihat anak-anak masuk ke terowongan lewat kamar mandi, lalu langsung lapor ke tentara. Aduh, malah cepu ini si bocil, ih.
Tapi mereka nggak ada waktu lagi. Mike langsung memberitahu kalau mereka sudah ketahuan. Joyce langsung menyuruh anak-anak yang sudah di bawah tanah untuk kabur dan meninggalkan yang masih di atas. Sementara Derek dan anak-anak lain menyusul masuk ke terowongan. Derek, Mike, dan Will berusaha menahan pintu sekuat tenaga supaya tentara nggak bisa masuk. For the other. And after all that effort to hide her, Di sisi lain, Hooper diinterogasi Dr. Kay sambil dicekik makhluk itu. Dr. Kay sadar Hooper adalah alasan Elle sangat sulit ditangkap karena selama ini dia yang melindunginya. Dr. Kay terus memaksa Hooper bicara dengan menaikkan suhu ruangan agar makhluk itu semakin kuat untuk mencekiknya. Sementara Elle yang sudah kelelahan berusaha menolong, tapi tubuhnya benar-benar drop akibat alat pemancar tadi. Saat Dr. Kay mendekat, tiba-tiba Elle menusukkan gunting ke tubuhnya. Di waktu yang sama, Hooper berhasil melepaskan diri dan langsung menodong dan memukul Dr. Kay sampai pingsan. Hooper lalu memecahkan kaca dan menyuruh Elle kabur lewat jendela, memberi kompas dan menyuruhnya menuju timur tempat Steve dan yang lain sedang menunggu. Tapi Elle melihat ada banyak dinamit di jaket Hooper. Hooper bilang itu cuma buat jaga-jaga. Sebenarnya Elle nggak mau pergi tanpa Hooper, tapi Hooper kemudian masuk ke sebuah ruangan dan menutupnya. Ruangan yang diduga tempat Henry berada sambil menggenggam dinamit. I love you, Jane. Sementara itu, anak-anak sudah tiba di dekat stasiun radio, tapi sebagian masih berusaha masuk ke terowongan. Mike dan yang lain akhirnya kewalahan menahan pintu, dan para tentara berhasil masuk sehingga lubang terowongan ketahuan. Anak-anak yang sudah lolos langsung dinaikkan ke dalam truk yang bagian dalamnya sudah dimodifikasi. Robin mencoba menghubungi yang lain lewat walkie-talkie, tapi tidak ada jawaban sampai Lucas memberi kabar kalau Joyce, Mike, Derek, Will, dan satu anak lain sudah tertangkap tentara. Joyce mencoba menjelaskan pada Kolonel Sullivan kalau anak-anak itu nggak aman, tapi tiba-tiba Will merasakan sesuatu. Dia sadar para Demogorgon sudah berada di sekitar mereka. Lampu-lampu mulai berkedip, lalu portal terbuka dari dalam tanah. Bahkan portal lain mulai terbuka di berbagai titik sepanjang rute pengangkutan. Lalu Murray dan Robin langsung membawa anak-anak itu pergi secepat mungkin sembari dikejar Demogorgon. Sementara di Meksik keadaan makin parah. Para Demogorgon mengamuk tanpa arah. Tentara terus menyemprotkan peluru ke segala arah. Mike dan yang lainnya berusaha kabur dengan memanfaatkan kekacauan. Mereka melewati blok demi blok dengan jantung berdegup kencang. Tapi tiba-tiba inilah yang terjadi. Tapi mendadak para tentara menyemburkan api dan Will ikut merasakan sensasi terbakar itu karena terhubung dengan mereka. Di sisi lain, Elle ternyata tidak jadi pergi. Dia tetap menunggu Hooper dan tak lama Hooper keluar. Mereka masuk ke dalam salah satu ruangan dan ternyata yang mereka temukan adalah Kali atau kakak dari sepupu Elle yang selama ini ditahan dan kemungkinan besar dijadikan bahan percobaan. Scene kembali ke Meksik. Situasi semakin kacau karena tiba-tiba Vecna muncul. Para tentara mencoba menembakinya, tapi sama sekali tidak berpengaruh. Vecna membangkitkan kembali para Demogorgon yang sempat terbakar karena api. Demogorgon lain berhasil menyusul truk yang membawa anak-anak bersama Murray sampai truk itu terguling, guys. Lucas dan anak-anak lain yang tertinggal di jalur terowongan kini ikut terkepung. Vecna yang tidak bisa dikalahkan mulai menghampiri Will. Joyce yang mencoba menghalanginya langsung dibanting. Will diangkat ke udara dan Vecna mengungkapkan alasan kenapa dia memilih anak-anak. Nah, karena mereka lemah dan rentan, sehingga bisa dijadikan inang yang sempurna untuk mengubah dunia. Semua anak-anak yang bersama Lucas dan Murray akhirnya dibawa para Demogorgon ke Upside Down. Vecna juga mengatakan kalau Will adalah anak pertama yang dipilih.
Alasannya karena Will sama seperti anak-anak itu, yaitu lemah dan mudah dikendalikan. Vecna lalu kembali masuk ke Upside Down dan memerintahkan para Demogorgon untuk membunuh Mike, Robin, dan juga Lucas di lokasi berbeda. Tapi tepat saat monster-monster itu hendak menyerang, tiba-tiba inilah yang terjadi. Tiba-tiba saja memiliki kekuatan dan membunuh para Demogorgon itu, seperti yang dilakukan oleh si Vecna. Mike dan kawan-kawan pun selamat. Oh my god, gila banget, nyangka nggak kalian? Nah, rupanya si Will ini juga memiliki kekuatan, dan semua itu cuma awal dari mimpi buruk yang jauh lebih besar. Portal masih terbuka, Vecna masih hidup, dan kekuatan Will baru aja terbangun. Hawkins bukan lagi tempat yang aman, dan anak-anak ini belum benar-benar menang. Nah, kalau menurut kalian ini udah gila, kalian salah guys. Karena yang lebih kacau masih menunggu di episode yang akan mendatang. Dan demikian series pun bersambung guys. Tunggu episode selanjutnya. Aduh, adegan baru seru gini ya guys, malah bersambung. Bikin penasaran banget. Nah, Mimin bakalan upload secepatnya kalau episode baru udah rilis. Dan buat kalian yang belum subscribe Cinemain, boleh langsung subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng guys, biar kalian gak ketinggalan kalau Mimin udah upload episode berikutnya. Oke, gitu dulu guys, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.